Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sulasi selaku dosen pengampu ekonometrika dan teman-teman semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Ali Rafia dan Muhammad, Dela Kusmawati dan Milatul Munawaroh, ingin menjelaskan tentang analisis regresi dengan variabel moderasi. Baik, yang pertama, konsep dasar regresi dengan variabel moderasi. Hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen kemungkinan dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Salah satunya diantaranya adalah variabel moderating. Variabel moderating ini dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen, yang mana variabel independen di sini merupakan variabel bebas dan variabel independen di sini merupakan variabel tergantung. Sifat atau arah hubungan antara variabel-variabel independen dengan variabel-variabel dependen dapat positif atau negatif, tergantung pada variabel moderating. Ada beberapa uji untuk menguji pengaruh variabel moderating ini. Di antaranya adalah Moderate Regression Analysis atau MRA. Moderate Regression Analysis merupakan aplikasi khusus regresi berganda linier di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi perkalian dua atau lebih variabel. Selanjutnya adalah gambaran model hubungan moderating. Yang A, di situ ada keterangan X kepuasan pelanggan, Z variety seeking, Y loyalitas pelanggan. Dari model di atas dapat dibaca bahwa loyalitas pelanggan di samping dipengaruhi oleh kepuasan pelanggan, juga dimoderasi oleh variabel variety seeking. Misalnya, pada kasus tersebut, pelanggan yang bertipe low variety seeking, kepuasan berpengaruh positif terhadap loyalitas, tetapi pada pelanggan yang bertipe high variety seeking, kepuasan tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Hal tersebut dapat dijelaskan karena pada pelanggan yang bertipe high variety seeking, meskipun mereka merasa puas, tetapi mereka senantiasa ingin mencoba produk yang lain, sehingga tidak berpengaruh terhadap loyalitas. Dengan demikian, maka variabel variety seeking memoderasi hubungan antara kepuasan dan loyalitas. Pada model di atas juga, variabel yang dimoderasi hanya merupakan variabel tunggal, yaitu X atau kepuasan. Pada kenyataannya, sering kali variabel dimoderasi oleh variabel moderasi tidak hanya satu saja, namun ada banyak atau lebih. Dan di bawah yang B, itu termasuk variabel model hubungan moderating yang lebih dari satu variabel bebas. Dapat dilihat gambarnya. Dari gambar merupakan model regresi variabel moderasi dari 3 variabel bebas. Yang diketahui di situ ada X1 yakni kepemimpinan suportif, X2 kepemimpinan partisipatif, X3 kepemimpinan demokratif, Z locus of control, Y motivasi kerja. Maka pada model di atas dapat dihipotetiskan bahwa variabel locus of control memoderasi hubungan antar variabel kepemimpinan suportif, kepemimpinan partisipatif, dan kepemimpinan demokratif terhadap variabel motivasi kerja. Jenis-jenis variabel moderator sebagai berikut. Yang pertama, sel 1. Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau Z berhubungan dengan variabel kriteria atau Y dan atau prediktor atau X, tetapi tidak berinteraksi dengan variabel prediktor X, sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel intervening, exogen, antecedent atau prediktor. Sel 2. Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau Z tidak berhubungan dengan variabel kriteria atau Y dan atau prediktor dan tidak berinteraksi dengan variabel prediktor, sehingga variabel tersebut merupakan variabel moderator homozygous. Sel 3. Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau Z berhubungan dengan variabel kriteria atau Y dan atau prediktor atau X,
dan berinteraksi dengan variabel prediktor sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel kuasi-moderator. Sel 4. Variabel yang dihipotesiskan sebagai variabel moderator atau Z tidak berhubungan dengan variabel kriteria atau Y dan atau prediktor, tetapi berinteraksi dengan variabel prediktor, sehingga variabel tersebut hanya merupakan variabel pure moderator. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgrup. Analisis regresi variabel moderasi dengan metode subgrup dilakukan dengan memecah sampel menjadi dua kelompok berdasarkan variabel ketiga yang dihipotesiskan sebagai variabel moderasi. Variabel yang ditempatkan pada variabel moderasi dapat berupa data dikotomi ataupun data kontinu. Jika data berupa dikotomi, maka pembagian kelompok dapat dengan mudah meregresi kelompok 1 dan kelompok 2. Sedangkan membagi kelompok apabila data kontinu, maka harus menghitung median terlebih dahulu. Jika di bawah atau sama dengan median, maka dimasukkan pada kelompok pertama, dan jika di atas dari nilai median, maka dimasukkan pada kelompok kedua. Analisis regresi moderasi dengan metode subgrup dilakukan dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, meregresikan variabel bebas atau X terhadap variabel tergantung atau Y untuk semua sampel. Yang kedua, menghitung nilai sum square residual atau SSR pada persamaan garis regresi untuk semua sampel. Yang ketiga, meregresikan variabel X terhadap variabel tergantung atau Y untuk semua sampel yang termasuk kategori pertama. Yang keempat, menghitung nilai sum square residual atau SSR pada persamaan regresi untuk sampel yang masuk kategori pertama dan diberi simbol SSR1. Yang kelima, meregresikan variabel bebas atau X terhadap variabel tergantung atau Y untuk sampel yang masuk kategori kedua. Yang keenam, menghitung nilai sum square residual atau SSR pada persamaan regresi untuk semua sampel yang masuk kategori kedua dan diberi simbol SSR2. Yang ketujuh, menghitung nilai SSRG dengan menjumlahkan SSR1 dan SSR2. Yang ke-8, menghitung nilai F hitung. Dan yang ke-9, mengambil keputusan uji moderasi kriteria F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel ketiga yang digunakan sebagai dasar membagi kelompok dinyatakan sebagai variabel moderasi. Agar lebih memahami kembali, mari kita simak kasus berikut ini. Pada kasus kali ini, yaitu tentang pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi. Kerangka pemikiran dalam kasus ini dapat dilihat pada gambar sebagai berikut. Partisipasi anggaran atau X2 sebagai variabel independen, komitmen organisasi X2 sebagai variabel moderating, kinerja manajerial atau Y sebagai variabel dependen. Data bisa dilihat dalam layar berikut ini. Dari data tersebut, kita klik analis, regression, kita pilih linear. Kinerja manajerial dimasukkan ke dalam dependen. Kemudian, partisipasi anggaran dimasukkan ke dalam independen. Klik OK. Maka akan muncul outputnya sebagai berikut. Dengan model summary R-square 741. Untuk yang kedua, caranya masih sama. Klik analis, regression, pilih linear, kemudian dependen kinerja manajerial, masukkan komitmen organisasi atau X2 ke dalam blok 1 of 1, partisipasi anggaran, lalu klik OK. Maka akan muncul tampilan output seperti berikut ini. Dengan R-square 809.
Dari kasus tersebut, analisis regresi variabel moderasi dapat disimpulkan bahwa nilai R2 pada regresi pertama sebesar 0,741 atau 74,1%, sedangkan setelah ada persamaan regresi kedua, nilai R2 naik menjadi 0,809 atau 80,9%. Dengan melihat hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen organisasi yang dijadikan sebagai variabel moderating, akan dapat memperkuat hubungan partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial. Dari kelompok kami, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.